Pemerintah menegaskan bakal mengajukan banding terkait putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri. Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang banding, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan panel WTO disirkulasikan ke semua anggota WTO pada tanggal 30 November 2022. Setelah putusan keluar, barulah pemerintah dapat secara terbuka mendiskusikan opsi-opsi tindak lanjut penanganan sengketa Dispute Settlement 592. Termasuk banding sebelum dimasukkan ke dalam agenda Dispute Settlement Body pada 20 Desember 2022. Pemerintah masih menghormati dan mendukung keberadaan multilateral trading system serta mekanisme penyelesaian sengketa di dalamnya. Pemerintah mempertimbangkan setiap opsi yang tersedia dalam menyikapi putusan panel tersebut termasuk banding, ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi Selasa 22 November. Laporan final panel pada 17 Oktober 2022 menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada Dispute Settlement 592 tersebut. Pembelaan pemerintah Indonesia lewat ketentuan pasal 11.2a dan 20D GATT 1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional juga ditolak Badan Pengatur Perdagangan Internasional tersebut. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho mengatakan, pemerintah mesti mulai mengkaji bea keluar ekspor biji nikel untuk mengantisipasi putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Kalau kalah dari gugatan dan banding tidak diterima pada akhirnya, moratorium ekspor harus dicabut. Memang salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengenakan tarif ekspor, kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho. Langkah itu diharapkan tetap dapat menjaga momentum hilirisasi biji nikel yang telah dimulai sejak moratorium ekspor efektif pada awal 2020 lalu. Dengan bea keluar ekspor itu, pelaku usaha bakal menerima disinsentif penjualan bahan mentah ke luar negeri.